pagi siswa sekalian. Selamat pagi, Pak. Selamat hari ini. Baik, Pak. Atas kita, Pak. Excellent. Minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang dekomposisi yang merupakan salah satu dari teknik berpikir komputasional. Ya. Jadi waktu itu kita sudah bahas dekomposisi. Lalu nanti ada pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Hari ini kita membahas pengenalan pola. Jadi kesemua ini adalah teknik berpikir komputasional. Apa itu teknik berpikir komputasional? Adalah cara komputer berpikir. Berpikir dalam tanda petik ya. Lalu untuk apa berpikir komputasional ini dipakai? Salah satunya adalah untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bukan hanya matematika. Oke, ada pertanyaan tentang dekomposisi yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ada yang mau bertanya? Coba Darren sebutkan apa itu dekomposisi menurut Pak kira-kira. Kuat suaranya Pak, lebih kuat suaranya sini. Dengan cara bagian yang lebih kecil. Jadi kalau bagian-bagian kecil itu sudah dipecahkan, maka bagian atau masalah utamanya otomatis selesai juga. Ada yang tidak datang hari ini kira-kira? Siapa yang tidak datang? NB ya, berapa orang? 3, Pak. 3 atau 4? Di sini siapa? Sudah. Oke, kita perhatikan slide-nya. Jadi ada 4 ya. Dekomposisi ini yang minggu lalu yang sekarang mau kita pelajari adalah pengenalan pola. Merupakan metode mengenali pola dalam sebuah masalah untuk mendapatkan solusi. Jadi semuanya ini mencari solusi penyelesaian melalui pola yang sudah diketahui. Pola yang berbeda kadang-kadang tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah yang berbeda. Ya. Misalnya ada siswa yang bertengkar minggu atau bulan lalu, penyelesaiannya begini, maka ada kelar. Ketika ada lagi bertengkar, tinggal kita pakai polanya ini, menyelesaikannya bagaimana. Nggak usah dipikirkan lagi cara penyelesaian baru. Kalaupun ada sedikit-sedikit diubah. Tapi kita sudah tahu kalau ada siswa bertengkar begini penyelesaiannya. Itulah disebut pola. Ya. Itu contohnya. Ada lagi pola yang lain. Misalnya urutan bilangan 2, 4, 6, maka yang berikutnya 8. Itu juga disebut pola. Lalu algoritma ini nanti minggu depan kita pelajari. Algoritma itu berkaitan dengan langkah-langkah menyelesaikan masalah. Jadi harus ada langkah-langkahnya. Dan langkah-langkah itu dievaluasi. Artinya kalau perlu diubah, dimodifikasi, atau dicari langkah baru. Nah, yang menjadi materi kita sebagai contoh nanti adalah absensi based recognition. Jadi kalau biasa orang absensi dulu pertama sekali absensi manual pakai kertas. Si Andika hadir kita checklist. Lalu datang absensi yang terbaru pakai masih manual juga, ceklok namanya. Dimasukkan kartunya lalu dilobak, ini ada lubangnya. Ada atau di stem dia ada jamnya. Lalu datang lagi absensi sidik jari. Lalu sekarang datanglah absensi wajah. Semua ini digunakan untuk mengatasi masalah kerepotan mencatat siswa yang hadir dan yang pulang. Kalau sesuatu kan repot, apalagi di perusahaan yang karyawannya ribuan. Coba bayangkan kalau ribuan. Si Anu datang, si Anu. Nah,
Dengan adanya perkembangan teknologi, ya, terutama ini tadi pengenalan pola, maka untuk memeriksa kehadiran siswa itu lebih mudah. Ya. Bahkan nanti ke depan feature-nya ini mau dikirim ke HP orang tua. Jadi ketika kalian datang ada notif di HP orang tua. Anakku tersayang, Andika gandeng sudah hari. Pukul 8. Gitu ya. Absensi wajah termasuk teknik komputasional biometrik. Biometrik artinya menggunakan tubuh manusia. Jadi ada di tubuh kita ini yang berbeda-beda, yang tidak sama di tiap orang. Sidik jari, wajah, apalagi retina mata juga tak sama. Memang bulat, tapi kalau diperiksa beda-beda tiap orang. Jadi bukan hanya sidik jari, hampir tidak ada sidik jari orang sama. Makanya ini kadang dipakai di KTP, SIM, surat dan segala macam. Dulu pun kita kalau nggak pandai tanda tangan pakai sidik jari di surat tangan, gitu ya. Oke. Jadi secara spesifik penerapan sistem pengenalan pola atau pattern recognition atau identifikasi biometrik menggunakan data wajah sebagai input. Bisa mesin itu mengenali wajahmu tanpa dimasukkan data? Nggak bisa. Harus kita masukkan dulu datanya. Datanya adalah berupa wajah dan namamu, supaya kalau berdiri kalian di depan mesin itu akan ada nama. Iya kan, nama yang kedua. Ada yang namanya salah tadi? Ya, oke. Jadi biometrik itu absensi wajah memanfaatkan data biometrik, yaitu karakteristik fisik unik seseorang, dalam hal ini wajah, untuk mengidentifikasi dan memverifikasi. Betul nggak ini? Ya betul, sesuai data yang ada di dalam. Dia cocokkan data yang ada di dalam servernya, lalu keluarlah nama. Gitu ya. Nah, sistem kalau sidik jari bekerja dengan sidik jari memindai sidik jari. Kalau wajah, wajah. Kemudian membandingkannya dengan data yang ada di dalam. Dan harus sudah tersimpan di database. Teknik komputasional yang dipakai adalah proses pengenalan pola dan pencocokan sidik jari dilakukan melalui serangkaian algoritma dan komputasi dalam perangkat keras dan perangkat lunak sistem absensi. Kalau ganti masih ada yang sidik jari, data apa namanya? Wajah absensi wajah. Oke. Pencocokan wajah. Oke ya, jadi wajah yang kita pakai karena kita tidak pakai sistem sidik jari lagi. Dengan demikian, absensi wajah menggabungkan prinsip-prinsip biometrik dengan teknik komputasional untuk memastikan sistem verifikasi kehadiran yang akurat dan andal. Caranya, alurnya dimulai dengan kita masukkan citra artinya gambar di situ ya. Contohnya di sini karena kebetulan mahasiswa, ditulisnya mahasiswa ke dalam program. Baru gambar itu setelah di scan atau dimasukkan, dia kan bukan berupa fisik kertas printan lagi kan, menjadi data, lalu disimpan. Setelah disimpan diberi nama foto-foto tadi. Kalau enggak nanti bisa tertukar nama atau mesinnya bingung, ini siapa namanya? Gitu, hadir tapi siapa namanya? Nah, jadi disimpan ke nama dalam bentuk list. Lalu ditangkap gambar frame by frame dengan video capture. Lalu dideteksi keberadaan wajah dengan menggunakan algoritma. Ya. Lalu fitur itu tadi apa? Diekstrak kembali dengan algoritma CNN namanya.
Lalu dibandingkan waktu kalian berdiri pagi-pagi, dibandingkan gambar yang di dalam komputer dengan wajahmu yang di depan kamera, sama enggak? Kalau pakai kacamata, masih didapat kamera itu atau enggak? Masih. Kalau rambutmu tiba-tiba sisirannya pangkasnya berubah, dapat enggak? Kalau bapak print foto lalu bapak tunjukkan, bapak print foto sebesar wajah bapak, bapak tunjukkan. Misalnya ini ya. Oke. Lalu menampilkan kotak ROI dengan nama siswa dengan fitur yang paling jadi keluar nama tiap pagi keluar. Itu ya. Nah, ini dia contohnya. Jadi yang dipindai itu bukan foto aja, tapi dibuat dia areanya, titik-titiknya. Jarak bibirnya sama enggak? Bibir ke samping. Gitu ya. Jadi kalau bibirmu kok gini-gini kan gimana? Lain, dicarinya yang lain. Alis matamu gitu ya. Jadi banyak disesuaikannya, bukan satu gambar aja. Makin canggih alatnya, makin banyak area yang bisa dideteksinya. Lubang hidungnya sama enggak gitu ya jaraknya, pipinya, tinggi hidungnya, alisnya kemari, kan banyak titiknya, bisa lihat. Rambut pas enggak? Enggak, karena rambut orang sering berubah atau pakai rambut palsu dia nanti. Akhirnya rambut nggak ada kan titiknya. Biasanya di daerah ini kan. Dan makin canggih dia makin banyak area ini dibaginya. Bisa ya? Jadi jangan pikir oh karena sama fotonya, bukan. Dibagi area wajah kita ini. Jadi daerah. Oke, next. Ini ada beberapa prinsip dalam pengenalan wajah. Prinsip dasar pengenalan wajah. Tekniknya masih ini. Kalau tadi ada yang bilang CNN itu panjangannya Convolutional Neural Network. Neural itu apa? Saraf. Maksudnya saraf di sini mesin itu akan mencari data lewat jaringan ke data yang sudah tersimpan. Jadi kalau ada siswa baru tiba-tiba mengabsen di sini bisa nggak? Bisa nggak? Bukan berarti dia manusia yang nggak ada, tapi datanya belum ada. Ya. Jadi berpikir komputasional adalah salah satu nanti bagian dari pemecahan masalah, ya. Nanti diteruskan juga di dalam ini dasarnya adalah untuk coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sekarang mesin itu kan bukan manusia, iya kan? Tapi dia bisa kenal orang kan? Yang sudah disimpan datanya. Itulah disebut kecerdasan buatan. Berapa orang bisa dikenalinya? 1.000 orang bisa, 200.000 orang bisa, 1 juta orang bisa kalau disimpan data. Tapi kalau abang ini bisa dikenal 1 juta. Teman SD aja lupa. Iya kan? Nah, siapa ya? Nah, disitulah bedanya mesin dengan manusia. Di situ bedanya. Dia tidak akan lupa data yang sudah dimasukkan ke database. Kalau kita manusia kan, aduh siapa ya teman buat tes, ingat nama tapi lupa namanya, wajahnya ini. Disitulah yang namanya kecerdasan buatan bermain, berfungsi. Itu ya. Jadi misalnya ada karyawan pabrik 5.000 orang hari ini kerja, benar nggak? Tukang aksinya satu-satu wajahnya kalau manusia di situ. Wah, kau siapa namamu ya? Lalu dia ingat berapa? Pernah kalian buat list berapa orang nama temanmu yang kau ingat? Coba. A, B, C, D sampai Z.
Temanmu lah semua, mulai dari Apa SD. lagi? Ayo, dekatkan wajahnya bang. Keluar, keluar. Next, ayo. Iya. Terus berikutnya kurang dekat bang. Iya, biar nampak di layar maksud bapak. Kurang dekat sini bang, biar nampak di kamera. Iya. Oke, next. Oke, next. Next. Kurang dekat ya ke kameranya biar nampak di sini. Iya, oke. Bisa pakai foto? Nggak bisa. Jadi jangan coba-coba.